Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wa qala alaihi salatu wassalam yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadirin dan hadirat Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, langsung saja kita mulai taklim ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita membacakan suratul Fatihah. Dengan membaca suratul Fatihah ini kita bertawassul dan kita berdoa. Pertama kepada orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sama famili kita, orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita, atau siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian harta, tenaga, pikiran dan waktunya untuk kemaslahatan Masjid Babus Salam ini, khususnya mereka-mereka yang telah meninggal dunia, kita doakan, ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan dan kekhilafan selama hidup mereka, ya Allah. Terima semua kebaikan dan amal soleh mereka, ya Allah. Lapangkan dalam kubur mereka masing-masing dan masukkan mereka semua ke dalam surga-Mu, ya Allah. Dan juga bertawassul dengan Fatihah ini khususnya bagi kita semua, bagi orang tua kita, bagi keturunan kita, dan semua mereka yang kita sebutkan tadi yang masih hidup. Kita berdoa mudah-mudahan yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin, angkat dan sembuhkan penyakit yang diderita, ya Allah. Yang diuji dengan berbagai macam kesulitan hidup, problematika hidup, persoalan hidup, berikan solusi dan jalan keluar yang terbaik dan mulia, ya Allah, menurut Engkau, ya Allah. Dan mudah-mudahan kita selalu dan semua yang kita sebutkan tadi, ya Allah luaskan dan berkahi rezeki yang didapat sehingga menjadi rezeki yang halal, rezeki yang berkah yang membawa kepada kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Anak-anak kita, keturunan kita mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah, taat beribadah kepada Allah, berbakti kepada orang tua, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Kita sebagai orang tua diberikan kekuatan dan kemampuan dalam mendidik mereka semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita malam ini akan membahas yaitu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmizi, dan Imam Tirmizi mengatakan hadis ini adalah hadis sahih, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Darda radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in fil mizani athqalu min husnil khuluq. Yang artinya tidak ada satu pun amal yang lebih berat pada mizan nanti, di timbangan kita di akhirat nanti, selain dari akhlak yang baik atau akhlak yang mulia. Artinya adalah dalam mizan, dalam timbangan amal kita nanti di akhirat, yang paling berat, yang paling berat timbangannya itu adalah, kata Rasul dalam hadis ini, adalah akhlak mulia
yang ada pada diri seseorang. Pertanyaannya, kenapa kok akhlak itu yang menjadi sesuatu yang sangat berat nanti, yang menjadi apa yang ada dalam mizan yang menentukan orang nanti insya Allah akan masuk ke surganya Allah, atau na'udzubillah yang akhirnya menyebabkan orang masuk ke nerakanya Allah. Sebab akhlak itu adalah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Gampangnya dan mudahnya, sesuatu yang baik menurut wahyu itu adalah akan menghasilkan akhlak yang baik. Sesuatu yang jelek menurut wahyu itu akan menghasilkan akhlak yang buruk. Jadi karena itu akhlak inilah yang menjadi sesuatu yang sangat menentukan nanti dalam mizan, dalam timbangan seseorang sebelum dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, begini, manusia itu sebetulnya terdiri dari 3 unsur. Ya, dari 3 unsur. Kalau dalam bahasa Arabnya manusia itu al-insan. Ya. Unsur pertama manusia itu adalah jasad. Ya, jasad, al-jasadu. Ini yang disebut dengan tubuh dari ujung rambut ke ujung kaki. Yang kedua, yang namanya manusia itu unsurnya yang kedua adalah an-nafsu, jiwa, atau yang sering kita sebut juga sukma. Ini unsur kedua. Unsur ketiga yang ada pada diri manusia adalah unsur yang disebut dengan ruh atau nyawa. Nah, kalau ruh ini keluar dari jasad, otomatis jiwa juga akan sudah tidak ada lagi di dalam jasad. Tapi ketika nafsu, jiwa atau sukma ini keluar dari jasad, selama ruh belum keluar, insya Allah jasad itu masih hidup. Kita nggak akan bicara itu secara panjang, tapi persoalannya adalah akhlak ini letaknya di mana? Ya, akhlak ini letaknya di mana? Sebetulnya, ya, kita pernah belajar satu hadis Nabi, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Rasulullah, hadisnya sebetulnya cukup panjang. Di akhirnya Rasulullah bersabda begini, ala inna fil jasadi mudghah. Dalam setiap diri manusia, dalam setiap jasad manusia ada yang namanya mudghah, gumpalan darah. Idza soluhat, kalau gumpalan darah ini positif, soluhal jasadu kulluhu, jasad ini pun akan baik, soleh dan positif. Wa idza fasadat, kalau rusak mudghah ini, maka fasadal jasadu kulluhu, jasad dan segala yang berhubungan dengan jasad itu pun akan rusak dan akan jelek. Apa itu? Ala wahyal qalbu, kata Rasulullah. Itulah yang disebut dengan al-qalbu, yaitu hati. Maka nanti dasarnya adalah hati, kemudian timbul yang disebut dengan jiwa, baru nanti timbul yang namanya akhlak. Ya, hati, jiwa, baru yang namanya nanti lahirlah yang disebut dengan akhlak. Makanya itu, ya, apa yang dimaksud dengan hati? Hati adalah bagian dari diri manusia yang bertugas untuk mengolah jiwa. Sekali lagi, Pak. Hati adalah, ya, bagian dari manusia, dari diri manusia
yang bertugas mengolah jiwa. Dan jiwa adalah dimensi psikologis, emosional, dan moral individu. Sehingga jiwa itu nanti dia merupakan bagian dari kepribadian seseorang yang menentukan cara berpikir, cara merasa, dan cara bertindak. Nah, makanya nanti baru setelah hati, ya, lahirlah yang namanya jiwa. Setelah jiwa lahirlah nanti yang namanya akhlak. Makanya itu Rasul bersabda, ala inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam setiap jasad manusia ada gumpalan darah. Nah, gumpalan darah inilah yang disebut dengan kata Rasul yang menentukan positif dan negatifnya jasad seseorang. Idza soluhat, kata Rasul, kalau gumpalan darah ini positif, ya, positif, sehat, tidak rusak dan tidak ada penyakitnya, soluhal jasadu kulluhu, tubuh dan segala yang terpancar dari tubuhnya pun akan baik dan positif. Tapi wa idza fasadat, kalau rusak dan sakit dengan berbagai macam penyakitnya, fasadal jasadu kulluhu, jasad itu pun akan sakit. Apa itu yang menentukan? Ala wahyal qalbu, itulah yang dimaksud dengan hati. Maka hati adalah bagian dari diri manusia yang bertugas mengolah jiwa, dan jiwa adalah merupakan bagian dari kepribadian seseorang yang menentukan cara berpikir, cara merasa, dan cara bertindak. Nah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Mari sama-sama kita lihat. Ya, manusia ini terdiri dari 3 unsur. Unsur pertama, unsur jasad. Ya, unsur jasad ini unsur yang kelihatan oleh mata kasar. Dari ujung rambut ke ujung kaki. Itu namanya unsur jasad, fisik. Ya, unsur fisik dari ujung rambut ke ujung kaki. Maaf, ada orang yang jasadnya tidak sempurna, ada orang yang jasadnya sempurna. Ada orang secara fisiknya gagah, wajahnya ganteng dan cantik dan sebagainya. Ada manusia yang jasadnya biasa-biasa saja. Tapi persoalannya adalah manusia itu unsurnya bukan cuma jasad. Maaf, yang namanya jasad itu akan hancur. Namanya jasad. Sebab yang namanya jasad manusia itu kalau dia mati, kalau kita sebagai seorang muslim, kalau matinya normal dan mayatnya diketahui dan mayatnya tidak hilang, ada orang yang mayatnya hancur, ada orang yang mayatnya hilang, ada. Hukum dasarnya jasad manusia itu kalau dia mati, maka kita sebagai seorang muslim harus diperlakukan sesuai dengan aturan syariat. Diapakan? Dimandikan. Diapakan? Dikafankan. Diapakan? Disolatkan. Setelah itu dimasukkan ke liang lahat, dan jasad itu akan hancur kecuali orang-orang tertentu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi umumnya yang namanya jasad termasuk kita akan menyatu lagi dengan apa yang disebut dengan tanah. Hancur. Nah, yang tidak hancur itu adalah, yang tidak hilang itu adalah apa? Nyawa dan jiwa. Itu sudah hilang. Nyawa dan... Nah, pertanyaannya, bagaimana nanti di akhirat? Apakah jiwa dan ruh manusia itu bisa dikembalikan lagi kepada jasad? Bagi Allah itu maha mudah. Maha mudah. Kenapa? Mewujudkan jasad yang belum pernah saja oleh Allah mudah, apalagi mewujudkan kembali jasad yang pernah ada. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah itu bukan hal yang sulit. Dan kita yakin dalam keimanan kita bahwa yang namanya kehidupan itu bukan hanya di dunia saja, tapi juga kehidupan yang disebut dengan kehidupan di alam akhirat. Bahkan
Kalau kita mempelajari hakikat kematian di dunia, kematian itu hakikatnya adalah awal di mana manusia memulai kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan di akhirat. Dan kehidupan di akhirat Allah yang bilang wal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dari kehidupan di dunia. Kenapa? Wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan di akhirat itu adalah kehidupan yang abadi dan kehidupan yang tidak akan pernah berakhir. Nah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Dalam sejarah kehidupan manusia banyak sekali dalam kehidupan di dunia ini yang bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita. Contoh, kurang berkuasa apa yang namanya Firaun. Sampai-sampai dalam sejarah biografinya Firaun itu nggak pernah sakit. Sampai-sampai dia mengaku dirinya Tuhan. Sampai-sampai saking berkuasanya dia mampu membuat satu kebijakan untuk membunuh siapapun anak laki-laki yang lahir ketika dia berkuasa. Saking berkuasanya, tapi ujung-ujungnya Firaun cuman jadi sejarah dalam kehidupan manusia. Bahkan kehidupannya pun berakhir dalam keadaan hina, ditenggelamkan oleh Allah di lautan. Maaf ya, kita lihat coba Firaun didampingi oleh para pengawal-pengawal setianya, orang-orang yang loyal kepada dia, mati dalam keadaan hina. Untuk membuktikan sejarah Firaun ini, mayatnya diselamatkan oleh Allah. Dan sampai saat ini Firaun yang namanya yang ditenggelamkan oleh Allah di laut yang namanya Laut Merah itu, jenazahnya bisa kita lihat tersimpan di satu tempat yang bernama Museum Nasional yang ada di Kairo, Mesir. Kebetulan alhamdulillah saya sudah 2 kali melihat jasad Firaun ini. Nah, itu Firaun. Kita tahu yang namanya Qarun dalam sejarah kehidupan manusia. Orang yang kaya raya, orang yang mungkin boleh dibilang asetnya tidak ada yang menyainginya. Lagi-lagi Qarun mati pun dalam keadaan hina, ditenggelamkan oleh Allah ke perut bumi dengan harta-hartanya, dengan istananya, dan dengan para algojo dan para pengawalnya yang setia. Qarun jadi sejarah dalam kehidupan manusia. Sampai-sampai saking banyaknya harta si Qarun ini, ada orang di Jakarta di Rawamangun ini misalnya menggali sumur 20 meter, 30 meter, dapat kotak. Kemudian pas dilihat kotak isinya adalah barang-barang berharga. Orang bilang itu harta karun. Padahal kasusnya Qarun di zaman Nabi Musa dan kasusnya Qarun di Mesir. Saking banyaknya hartanya yang ditenggelamkan oleh Allah, sampai dia pun ditenggelamkan oleh Allah ke perut bumi. Orang menemukan harta di Indonesia pun disebut harta karun. Qarun jadi sejarah. Qarun semestinya menjadi sejarah dalam kehidupan manusia. Nah, kita kembali kepada hadis ini. Hidup di dunia ini bagaimanapun akan berakhir. Hidup di dunia ini bagaimanapun tidak ada yang kekal dan abadi. Bahkan orang-orang yang mungkin jauh lebih muda dari kita, banyak yang sudah tiada. Bahkan orang yang mungkin secara usia anak kita, banyak yang sudah mendahului kita. Bahkan orang yang mungkin boleh kita bilang bukan cuma seumur anak, mungkin cucu kita pun banyak yang sudah tiada dan meninggalkan dunia ini. Hidup lagi-lagi di dunia tidak kekal abadi dan akan berakhir. Dan kita akan masuk yang disebut dengan alam akhirat yang dimulai dengan kematian. Dan proses sebelum kita masuk ke dalam tempat baik yang namanya surga
naudzubillah, jangan masuk ke neraka. Itu akan melalui proses yang namanya mizan, yaitu timbangan di hadapan Allah atas amal dan kebaikan kita. Nah, hadis ini sebagai informasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ingin mizan timbangan kita nanti berat kebaikannya di hadapan Allah, caranya kata Rasul, ma min syai'in fil mizani athqalu min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu dalam mizan nanti yang paling berat yang akan menjadi pertimbangan di hadapan Allah kecuali adalah husnul khuluq. Sebetulnya dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka rahasia kepada kita. Kalau ingin timbangan kebaikan kita nanti berat di hadapan Allah, sebetulnya nggak susah. Jadilah manusia yang berakhlak mulia, yang baik akhlaknya. Selesai. Kalau kita menjadi pedagang, jadilah pedagang yang berakhlak mulia. Kalau kita menjadi bapak kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, jadilah kita seorang bapak yang berakhlak mulia. Kalau kita ingin menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang berakhlak mulia. Kalau kita ingin menjadi politisi misalnya, jadilah seorang politisi yang berakhlak mulia. Kalau kita menjadi seorang ilmuwan, jadilah seorang ilmuwan yang berakhlak mulia. Kalau kita ingin menjadi aparat dan penegak hukum, kalau ingin timbangan kebaikan kita berat di hadapan Allah nanti, jadilah aparat dan penegak hukum yang baik akhlaknya. Selesai. Makanya itu dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmizi dan Ahmad, Rasulullah bersabda, khairun nas ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik manusia di permukaan bumi ini adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nah, lagi tadi. Makanya itu, ya, pertanyaannya kalau begitu akhlak itu apa? Dan ini mungkin sudah berapa kali kita bahas, tapi nggak kenapa, supaya kita paham, Mbak. Akhlak dalam bahasa Arab, al-akhlak dalam bahasa Arab ini ya jamak dari kata al-khuluq. Makanya hadisnya bunyinya adalah husnul khuluq. Ya, husnul khuluq. Ini plural dari kata akhlak, yaitu jamak dari kata al-khuluq. Ya, al-khuluq. Kalau kita kaji lagi secara bahasa Arab secara detail, ada istilahnya al-khaliq, ada istilahnya al-makhluk. Ya Pak, ini udah bisa kita dengar. Akar katanya kalau kita belajar ilmu namanya ilmu sorof, morfologinya bahasa Arab, ilmu yang mempelajari tentang asal usul kata dalam bahasa Arab. Kata al-khuluq, ya, yaitu pluralnya adalah al-akhlak, dengan kata al-khaliq, dengan kata al-makhluk. Ini akar katanya sama, yaitu kholaqo. Ya, kholaqo. Maka pengertian akhlak pluralnya dari kata khuluq dengan kata al-khaliq dan makhluk ini nggak bisa dipisah. Karena istilah akhlak adalah istilah bahasa Arab, dan istilah bahasa Arabnya akhlak itu ternyata dengan al-khaliq dan al-makhluk satu akar kata, yaitu kholaqo. Dan siapa itu al-khaliq? Khaliq adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu makhluk? Makhluk itu masiwallah, selain Allah itu adalah makhluk, terutama kita sebagai makhluk yang bernama manusia. Nah, kalau kita lihat dari kata ini, maka pengertian akhlak itu nggak bisa dipisahkan dari pengertian kata al-khaliq dan al-makhluk. Dan lagi-lagi akhlak ini sebetulnya kalau kita kaji tadi adalah sumbernya adalah hati, dan hati itu nanti yang akan menentukan jiwa, dan jiwa itu nanti yang akan menghasilkan akhlak. Ya,
Makanya itu, apakah yang disebut dengan an-nafsu atau jiwa? An-nafsu atau jiwa adalah merupakan bagian dari kepribadian seseorang yang menentukan cara berpikir seseorang, cara merasa seseorang, dan cara seseorang itu akan bertindak. Dan hati adalah bagian dari diri manusia yang bertugas mengolah jiwa tersebut. Nah, yuk kita lihat. Rasul mengingatkan tadi, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Maka bagaimana caranya jiwa kita supaya bersih? Subhanallah, dalam ilmu tasawuf ya, ada satu buku saya baca namanya Al-Yusufiyah. Di situ dalam ilmu tasawuf yang menentukan bersih dan tidaknya jiwa manusia itu apa? At-takhalli bil fadaili wat takhalli anir radzaili. Sekali lagi, Pak. Ini dalam istilah tasawuf. Supaya jiwa kita ini bersih, caranya gimana? At-takhalli bil fadaili, ya. Wat takhalli anir radzaili. Anir radzaili. Artinya apa? Supaya jiwa kita bersih, maka kita harus selalu at-tahalli bil fadaili. Apa artinya at-tahalli bil fadaili? Kita harus betul-betul at-tahalli bil fadaili, menghiasi diri kita dengan segala sesuatu yang baik dan positif. Wal takhalli anir radzaili, dan sekaligus selain kita menghiasi diri kita dengan hal-hal yang baik dan positif, pada waktu yang sama kita juga harus betul-betul meniadakan semaksimal dan seoptimal mungkin dari diri kita ini hal-hal yang ar-radzaili, yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, yang bertentangan dengan wahyu. Selesai. Dan alhamdulillah, ya, kalau kita baca Al-Quran, baca-baca hadis, apa saja yang dilarang dalam agama kita jelas, apa saja yang diperintahkan dalam agama kita jelas. Contoh akhlak-akhlak yang jelek, contoh hal-hal yang dilarang dalam agama kita, misalnya kata Rasul, banyak sekali hadis-hadis Rasul, iyyakum wadzanna, kau harus menghindari apa yang disebut dengan prasangka. Prasangka apa? Prasangka yang jelek, prasangka yang buruk. Kenapa? Iyyakum wadzanna fa inna dzanna akdzabul hadis. Karena prasangka yang buruk itu bisa menjadi adalah sesuatu yang paling bisa menyebabkan orang untuk berbuat dusta. Subhanallah. Contoh lagi, misalnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk apa, misalnya dalam satu hadis Nabi, misalnya untuk kita menjadi orang baik. Kata Rasul, ya, ini jelas sekali kata Rasul, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Yakinlah, kata Rasul, ini hadis sahih, seseorang kalau mau selalu mendolong saudaranya dan tidak menzolimi saudaranya, seseorang yang mau selalu menolong saudaranya yang seiman, bahkan bukan hanya seorang saudara seiman, karena dalam kehidupan manusia ini ada takwa, pasti orang tersebut akhlaknya baik. Kenapa? Orang yang bertakwa adalah orang yang selalu memprotek dirinya, yang menjaga dirinya dan menjaga segala apapun yang Allah berikan kepadanya dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya itu, ya, mari sama-sama kita menjadi manusia-manusia yang menjadi hal yang urgen dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menjadi manusia yang berakhlak karimah.
Bagaimana apapun jabatan kita dan apapun profesi kita menjadi manusia yang berakhlak mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak mulia juga di hadapan seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena inilah yang akan nanti menjadi sesuatu yang paling berat dalam mizan dan dalam timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kitab ini ya, ini saya dinyatakan seperti ini. Hal-hal penting dari hadis. Baik budi pekerti adalah merupakan gambaran batin dari seseorang, dan manusia itu pada hakikatnya terdiri dari jasad dan jiwa. Jasad dapat diketahui dengan mata, tetapi jiwa diketahui dengan penglihatan jiwa, dan setiap bagian dari keduanya mempunyai gambaran dan bentuknya tersendiri. Mungkin ia baik dan mungkin ia buruk. Maka akhlak itu adalah cerminan dari jiwa, dan disinilah terlahir segala perilaku dengan begitu cepat dan mudahnya tanpa butuh akan berbagai macam pertimbangan. Seorang yang berperilaku baik dinamakan orang yang berakhlak mulia, tetapi orang yang berperilaku buruk maka mereka itu dinamakan orang yang berakhlak tercela. Tetapi tidaklah mesti bahwa perilaku seseorang selamanya menunjukkan akhlak itu, menunjukkan orang tersebut, karena banyak orang-orang yang memiliki sifat dermawan tetapi ia tidak berharap manfaat darinya. Makanya itu ya, di sini dikatakan mengapa dalam menjalani kehidupan ini kita harus mengedepankan akhlak mulia. Kenapa? Karena dengan akhlak yang mulia dan akhlak yang baik, tentu seseorang tidak akan berani berbuat kerusakan. Akhlak yang baik akan menjadi benteng, perisai atau pelindung dari setiap langkah kehidupan manusia, sehingga manusia tak akan berbuat dosa. Jadi sebetulnya benteng untuk kita selamat dunia akhirat itu nggak sulit, ya Pak ya. Apa? Menjadilah manusia yang berakhlak mulia. Selesai sudah. Nah, bagaimana cara berakhlak mulia? Jagalah hati kita. Nah, bagaimana cara menjaga hati? Ya, cara menjaga hati kita itu tadi, ya, at-tahalli bil ya fadaili wat takhalli anir radzaili. Segala sesuatu apapun yang baik dan positif menurut ukuran wahyu, itulah yang menjadi perhiasan diri kita. Dan segala sesuatu yang jelek menurut wahyu, itulah yang harus betul-betul kita hindari dan kita jauhkan. Selesai. Dalam ilmu tasawuf cuma begitu kok. Makanya hakikat tasawuful Islami di dalam kitab yang namanya Al-Yusufiyah tadi saya katakan, ma huwa haqiqatut tasawuf al-islami, ma hiya haqiqatut tasawuf al-islami. Dia katakan at-tahalli bil fadaili wat takhalli anir razaili. Artinya adalah kalau kita sudah mampu menghiasi diri kita dengan segala hal yang baik menurut wahyu, dan pada waktu yang sama segala apapun yang negatif dan jelek menurut wahyu kita tinggalkan, insya Allah kita menjadi manusia yang berakhlak karimah. Dan itu yang akan menjadi timbangan yang paling berat fil mizan ketika nanti kita di akhirat setelah kematian kita di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi. Kalau begitu, karena akhlak itu katanya tidak bisa lepas dari kata al-khaliq, yaitu Allah, dengan kata al-makhluk, terutama kita adalah manusia, maka itu boleh disimpulkan apa itu akhlak. Dan berdasarkan hadis Nabi tadi, akhlak adalah isi hati, ya, isi hati, pikiran, pernyataan, perbuatan, kebiasaan, karakter dan sikap makhluk. Dalam hal ini adalah manusia.
Jika apa yang ada di hatinya, pikirannya, ucapan-ucapannya, perbuatannya, kebiasaan, karakter dan sikapnya makhluk yang bernama manusia ini sesuai dengan kehendak Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut akhlak karimah atau akhlak mulia. Jika apa yang ada di hatinya, pikirannya, pernyataan-pernyataannya, perbuatannya, kebiasaannya, karakter dan sikapnya makhluk yang bernama manusia ini bertentangan dengan peraturan dan kehendak Sang Khalik, itulah yang dimaksud dengan akhlak tercela. Nah, sekali lagi Rasul mengatakan khairun nas ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik manusia adalah yang terbaik akhlaknya. Dan akhlak yang mulia ini yang akan menjadi sesuatu yang paling berat dalam mizan, dalam timbangan kita di akhirat nanti. Makanya itu ada satu ungkapan yang dulu sering kita dengar, karena akhlak itu sumbernya adalah hati. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya ilahi. Kalau ingin nur ilahi, cahaya ilahi diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita, dalam kita dalam kita berumah tangga, nur Allah selalu Allah berikan. Dalam kita berekonomi, supaya nur Allah itu Allah berikan dalam kita berekonomi. Dalam kehidupan kita sehari-hari diberikan cahaya Allah itu. Bersihkanlah hati kita. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini, supaya kita mendapatkan selalu lentera dari Allah, supaya kita selalu mendapatkan penerang cahaya lampu dari Allah dalam kehidupan ini. Kita harus jaga hati kita, jangan sampai kita kotori dengan yang disebut dengan ar-razaili, sesuatu yang disebut dengan hal-hal yang membuat kita hina dan tercela di hadapan Allah. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas ini mampu membuat kita menjadi manusia-manusia yang berakhlak karimah. Bersihkan hati kita, insya Allah jiwa kita akan bersih. Kalau jiwa kita sudah bersih, insya Allah akhlak kita akan bersih. Manusia terdiri dari apa yang disebut dengan jasad, dan jasad ini akan hancur, dan jasad ini akan kita sebagai seorang muslim akan menyatu dengan tanah. Tapi jiwa dan ruh manusia itu tidak akan mati, itu tidak akan sirna, dan nanti di alam akhirat jasad kita akan nanti dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun berbentuk bukan jasad yang sekarang yang ada di dunia. Karena selama jiwa masih ada, selama ruh itu tidak hilang, hanya yang disebut dengan kematian. Ketika ruh dikeluarkan oleh Allah dari jasad, otomatis jiwa kita pun, ruh sukma kita pun akan keluar dari jasad kita. Nah, sukma atau jiwa ini ada 7 macam. Satu yang disebut dengan an-nafsul al-ammarah bisu, jiwa yang selalu mendorong manusia untuk berbuat jahat. An-nafsul lawamah, jiwa yang selalu mengantar manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang hina. Dan jiwa yang ketiga an-nafsul mulhamah, jiwa yang membuat kita untuk mencari pilihan. Silahkan bersihkan jiwa. Di situ Allah katakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Bersihkan jiwa kita, insya Allah kita akan beruntung. Dan kalau kita kotori jiwa kita, kita akan rugi di hadapan Allah. Dan jiwa yang keempat yang disebut dengan an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Dan jiwa yang tenang ini adalah ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan kita selalu berzikir dan ingat kepada Allah yang tidak pernah lepas dari berzikir kepada Allah, insya Allah hati kita akan bersih, hati kita akan tenang, dan jiwa kita pun akan bersih. Jiwa yang selanjutnya adalah yang lebih tinggi dari an-nafsul, yang disebut dengan an-nafsul mutmainnah. Dan Allah berkata, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan. Jiwa yang lebih tinggi dari mutmainnah adalah jiwa yang radiyah,
yang ridho atas segala takdir apapun yang Allah berikan. Yang penting dia sudah berdoa, yang penting dia sudah menjalani proses. Dan jiwa yang lebih tinggi lagi disebut jiwa al-mardiyah. Walaupun ini rasanya sulit kita untuk sampai dapatkan. Kenapa? Jiwa mardiyah ini biasanya adalah para sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang paling tinggi adalah jiwa yang disebut an-nafsul kamilah, jiwa yang sempurna yang hanya dimiliki oleh para nabi dan rasul, terutama Rasul Muhammad SAW, karena jiwanya Rasul diprotek oleh Allah dengan wahyu, sebagaimana Allah katakan, ya jelas dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Nah, walaupun mungkin kita tidak bisa sampai mungkin ke tingkat jiwa yang sempurna, mungkin bahkan jiwa mardiyah, mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia yang berjiwa radiyatan, rela, ridho dengan segala takdir yang Allah berikan. Yang penting doa, ikhtiar yang maksimal dan optimal proses kita lakukan. Minimal kita menjadi manusia-manusia yang mempunyai jiwa yang tenang. Kenapa jiwa yang tenang itu Allah katakan irji'i ila rabbiki ya ayyuhat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.